Tuhan, sahabat Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pembacaan parasa kita siang hari ini sudah masuk di dalam kitab Imamat, ya. Imamat dari pasal yang pertama sampai pasal yang keempat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali lagi kepada istilah yang namanya Torah, ya, memang seringkali atau banyak jemaat orang Kristen yang memahami Torah ini adalah hukum. Ya, jadi banyak orang yang memahami Torah ini adalah hukum. Tetapi sebenarnya secara kata atau etimologi, arti dari Torah itu sendiri adalah pengajaran. Jadi Torah itu adalah pengajaran. Nah, gambaran daripada pengertian Torah itu sendiri atau pengajaran itu sendiri bisa digambarkan sebagaimana hubungan antara orang tua dan anak ketika orang tua memberikan ajaran kepada anak-anaknya. Atau sama seperti seorang guru yang memberikan pengajaran kepada anak didiknya. Dan memang saudaraku, ya, di dalam ajaran yang diberikan oleh baik orang tua kepada anak atau seorang guru kepada anak didiknya, maka tentu tidak lepas dari yang namanya ada sebuah penghukuman. Ada hukuman tentunya bagi anak-anak yang tidak mau mengikuti apa yang diinginkan, apa yang dinasihati, apa yang diajarkan oleh gurunya atau oleh orang tuanya. Mungkin saudara 1-2 kali, ya, orang tua ini atau guru ini masih bisa toleransi. Tetapi kalau sudah berulang kali bahkan sering melanggar, ya, sudah diajari 1+1 2, tetapi tetap anak ini ngotot 1+1 3 misalnya, ya. Diajari lagi. Awal-awal mungkin orang tuanya toleransi, ya, tetapi ketika setiap kali diajari tetapi sering kali juga anak ini melanggar, alias tidak taat, alias menyimpang daripada apa yang diajarkan, maka pada akhirnya orang tua ini akan memberikan hukuman, ya, peringatan, bahkan mungkin hukuman. Begitu juga seorang guru. Tetapi saudara-saudaraku, jangan kita melihat hukuman ini, ya, sekali lagi jangan kita memandang dan melihat hukuman yang diberikan oleh orang tua ini, hukuman yang diberikan oleh seorang guru ini sebagai sebagai bentuk kemarahan, ya, sebagai bentuk kemarahan daripada orang tuanya, sebagai bentuk kemarahan daripada gurunya. Tetapi kita harus memandang dan melihat hukuman yang diberikan ini sebagai sebuah pendisiplinan, ya. Jadi sekali lagi kita harus memandang dan melihat hukuman yang diberikan itu sebagai sebuah pendisiplinan. Sama seperti yang dikatakan oleh Malaki tadi pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Ya. Sama dengan apa yang dikatakan oleh misalnya kitab Ibrani pasalnya yang ke-12. Misalnya ayat yang ke-5 dan seterusnya. Di mana di sana dikatakan, sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anakmu. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Tuhan memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi kita harus melihat yang namanya penghukuman itu sebagai bentuk pendisiplinan, ya.
Dan itu pun tidak lepas dari yang namanya kasih, peran kasih. Kita menghukum, kita memukul anak kita. Kita memberikan ganjaran kepada anak kita. Akibat pemberontakan dia, akibat ketidaktaatan dia kepada apa yang kita perintahkan, apa yang kita inginkan. Sesungguhnya itu bentuk kasih. Sebenarnya karena kita sayang. Nah, itulah sebabnya saudaraku, kita harus melihat yang namanya Torah ini dari konteks yang benar, dari sudut pandang yang tepat, supaya kita jangan salah kaprah. Memang kalau kita mau jujur saudara, kalau kita bicara ya, tentang Torah sebagai satu kesatuan ya, yang namanya 5 kitab Mose, di dalamnya kita bisa menemukan ada hal-hal yang seolah-olah di dalamnya paradoks atau kontradiktif. Ya. Jadi saudaraku, dalam satu kesatuan Torah, dalam 5 kitab Mose, bahkan mungkin dalam kitab suci kita dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita bisa melihat dan menemukan di dalamnya ada kata-kata atau kalimat yang seolah-olah kontradiktif, paradoks satu dengan yang lain. Saya berikan contoh misalnya. Kita sering berkata dan kita pun mengakui bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dia sungguh baik. Bahkan dia sangat baik, teramat baik. Tetapi di satu sisi saudaraku, Tuhan menghukum. Ya. Di satu sisi Tuhan menghukum. Tuhan menghajar. Bahkan Tuhan menyuruh menghabisi. Nah, kita harus melihat, ya, mendudukan Torah ini dalam konteks yang tepat. Harus melihatnya dari sudut pandang yang benar. Sehingga kita melihat bahwa ternyata di dalam Torah itu bukan sebenarnya paradoks. Bukan sebenarnya bertentangan. Tetapi memang harus sesuai dengan konteks. Satu contoh lagi misalnya, kita tahu bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas alam semesta. Bapa Yahweh sendirilah yang berdaulat atas kehidupan manusia kita yang adalah ciptaannya. Dia yang berdaulat loh sudah. Dia yang mengatur segala jalan hidup kita, dia yang atur. Apa yang akan terjadi ke depan itu Tuhan sendiri yang atur. Tetapi di sisi lain kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan free will, kehendak bebas kepada kita manusia. Nah, ini bagaimana? Di satu sisi dia berdaulat atas kita sebagai manusia ciptaannya, sebagai umat yang dia tebus. Dia yang mengatur jalan hidup kita. Tetapi di sisi lain dia memberikan kehendak bebas kepada kita. Ada free will yang dia berikan. Jadi seolah-olah kalau kita tidak memahami, melihatnya dari konteks yang benar, ada yang kontradiktif, ada yang paradoks. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Ya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus sekali lagi menempatkan Torah ini secara tepat, secara benar. Ada banyak orang berkata bahwa kedatangan Yeshua HaMasyiah sudah membatalkan yang namanya hukum Torah. Sudah membatalkan yang namanya Torah dengan segala ketentuannya. Sehingga kedatangan Yeshua HaMasyiah ke dalam dunia ini seolah-olah dia memberikan kepada muridnya, kepada para pengikutnya, ada yang namanya hukum yang baru. Ada yang namanya hukum yang baru. Tetapi kalau kita mau jujur, adakah hukum yang baru yang diajarkan oleh Yeshua HaMasyiah dan meniadakan hukum yang sebelumnya?
Apalagi kalau kita pakai istilah perjanjian baru dan perjanjian lama. Ya. Apalagi kalau kita pakai istilah perjanjian baru dan perjanjian lama. Seolah-olah yang baru sudah datang, maka yang lama ini sudah tidak perlu lagi, tidak berlaku lagi. Apalagi kalau kita membandingkan, saudara, tentang yang namanya produk-produk yang baru. Ya. Misalnya HP yang baru. Biasanya HP keluaran yang terbaru itu sudah ada fitur-fitur tambahan. Ya. Sudah lebih canggih. Sudah lebih dibaharui lagi. Sehingga orang lebih senang menggunakan yang baru daripada yang lama. Tetapi mari kita lihat apa yang sebenarnya diajarkan oleh Yeshua HaMasiah. Ingat dalam Yohanan pasal yang ke-14 tadi yang kita baca. Apa yang aku ajarkan, kata Yeshua. Ya. Apa yang aku ajarkan kepada kamu, itu sekali lagi itulah yang dia dengar dari Bapa. Apa yang diajarkan oleh Yeshua itu bukan semata-mata datang dari dirinya sendiri. Bukan semata-mata keluar dari dirinya sendiri. Tetapi Yeshua menekankan bahwa apa yang dia ajarkan itu, apa yang dia sampaikan kepada murid-murid, kepada para pengikutnya, itu semata-mata itulah yang dia dengar, itulah yang disuruh oleh Bapa. Karena Yeshua dengan Bapa itu adalah satu. Maka firman yang disampaikan pun itu pasti adalah satu. Ya. Tidak mungkin berubah. Makanya ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mencoba menjebak Yeshua HaMasiah dengan sebuah pertanyaan yang mereka ajukan. Mereka tanyakan begini, Guru, hukum manakah yang terutama dari seluruh hukum Torah? Ya. Dan kita tahu bahwa seluruh hukum Torah itu, ya, 5 kitab Mose itu tercakup di dalam 10 hukum. Ya. Dengan kata lain begini, saudara. Dari 10 hukum itu, hukum manakah yang lebih utama? Apakah hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga, dan seterusnya? Ya. Tetapi Yeshua HaMasiah sebagai sumber hikmat dan pengetahuan tahu betul bahwa ini adalah pertanyaan jebakan. Sehingga kalau dia jawab misalnya hukum pertama lebih utama dari hukum kedua dan seterusnya, mereka pasti akan mencecar Yeshua. Lalu bagaimana dengan hukum yang lain? Sehingga dalam konteks untuk menjawab pertanyaan jebakan inilah, Yeshua berkata, hukum yang pertama adalah kasih kepada Elohim. Dan hukum yang kedua yang sama. Ya. Jadi bukan lebih rendah, bukan lebih kecil, bukan lebih sepele, tetapi sama. Kekuatannya sama. Ya. Kadarnya sama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu kasih kepada sesama. Jadi kasih inilah sebagai pendorong, kasih inilah sebagai penggerak. Dan saya mau tekankan kepada kita, Yeshua tidak pernah memberikan ajaran yang baru. Kasih kepada Tuhan ini tidak lain dia ambil di dalam Torah. Dia mengutip apa yang ditulis oleh Ulangan pasal 6 dari ayat 4 dan seterusnya. Sementara kasih kepada sesama seperti engkau mengasihi diri sendiri, dia mengutip juga
apa yang sudah tertulis di dalam Taurat, yaitu di dalam Imamat pasal 18 ayat yang ke-19. Jadi tidak ada, saudaraku, perintah yang baru. Tidak ada firman yang baru. Justru Yeshua HaMashiach dia bukan meniadakan Torah. Sekali lagi saudara-saudara, Yeshua bukan meniadakan Torah dengan hukum kasih yang dijabarkan, dengan hukum kasih yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach. Justru dia meneguhkan yang namanya Torah. Dia meneguhkan yang namanya Torah. Dia meneguhkan yang namanya 10 hukum Tuhan yang Bapa Yahweh berikan kepada orang Israel melalui Mose di atas gunung Sinai. Yeshua HaMashiach meneguhkan Asara Debarot 10 hukum yang disampaikan oleh Bapa Yahweh sendiri yang didengar oleh orang Israel di atas gunung Sinai. Jadi penggeraknya itu, saudaraku, adalah kasih. Makanya Yohanan pasal 14 ayat yang ke-15 bilang apa? Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi penggerak utama, roda penggerak utama untuk kita menjalankan seluruh perintah Tuhan itu adalah kasih kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka tidak mungkin akan ada sesembahan yang lain. Tidak mungkin ada ilah yang lain. Kalau kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, tidak mungkin kita akan membuat patung yang menyerupai apapun juga. Bahkan kita sujud menyembah kepadanya. Kalau kita mengasihi Tuhan, tidak mungkin kita akan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau kita mengasihi Tuhan, tidak mungkin kita akan mengabaikan yang namanya hukum tentang sabat. Kalau kita mengasihi sesama, kasih kepada Tuhan itu kan hukum pertama sampai hukum ke-8. Sementara hukum ke-5 sampai hukum ke-10 ini adalah kasih horizontal, kasih kepada sesama. Nah, kalau kita mengasihi sesama, tidak mungkin kita akan melawan orang tua kita. Tidak mungkin kita tidak akan menghormati orang tua kita. Kalau kita mengasihi sesama, tidak mungkin kita akan membunuh. Kalau kita mengasihi sesama, tidak mungkin kita akan mencuri. Kalau kita mengasihi sesama, tidak mungkin kita akan menipu, mengingini apa yang menjadi milik kepunyaan orang lain. Jadi sekali lagi, justru ajaran kasih yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach justru makin mempertegas, ya, makin menyempurnakan, makin meneguhkan tentang hukum kasih yang sebenarnya sudah diajarkan oleh Tuhan di dalam Torah. Jadi itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menempatkan Torah ini, memandang Torah ini dari sudut pandang yang benar. Mendudukkan Torah ini, saudaraku, sesuai dengan konteksnya. Maka kita akan menemukan keindahan. Kita akan menemukan sebuah kemerdekaan. Kita akan menemukan sebuah berkat di dalam Torah itu sendiri. Menyambung dari apa yang saya sudah sampaikan di Sabat yang lalu, saya ingin menekankan kembali lagi kepada kita tentang yang namanya dua fungsi Torah yang harus sekali lagi kita sadari. Ya. Jadi Torah itu, saudaraku, sama seperti yang saya sudah sampaikan kemarin, sama seperti cermin. Dia bukan hanya di satu sisi menunjukkan tentang kesalahan kita, kekurangan kita. Sama kalau kita lagi bercermin, kita tahu apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki. Nah, begitu juga dengan fungsi Torah.
Dia bukan cuman sekedar memberitahukan kepada kita tentang dosa, bahwa kamu sudah berdosa, kamu sudah salah, tetapi dia memberikan kepada kita juga petunjuk, ya, solusi, memberikan kepada kita jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita melihat bahwa ternyata rambut kita itu tidak rapi, maka kita rapikan. Kalau kita melihat bahwa mungkin di muka kita ada kotoran, maka cermin itu juga memberitahukan kepada kita jalan, agar supaya kita membersihkan kotoran itu. Ibarat seperti yang namanya dua lengan yang saya katakan kemarin. Lengan yang pertama menunjukkan tentang kesalahan manusia, tentang keberdosaan manusia, tentang pelanggaran manusia. Tetapi lengan yang satu menunjukkan tentang jalan pengampunan yang disediakan oleh Tuhan. Lengan yang satu menunjukkan belas kasihan Tuhan bagi orang yang mau sadar, bagi orang yang sadar dan mau berbalik untuk meninggalkan segala dosa dan kejahatan dia. Sama seperti parasa yang kita baca ini, saudara. Di satu sisi memang kita manusia berdosa. Dan kita tahu karena keberdosaan manusia, karena pemberontakan manusia, membuat manusia itu bukan hanya sekedar kehilangan kemuliaan Tuhan, tetapi manusia itu menjadi terpisah dengan Tuhan, alias jauh dengan Tuhan. Nah, Torah ini diberikan kepada manusia sebagai jalan, sebagai jembatan, agar supaya manusia tadi yang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, agar supaya manusia tadi yang sudah jauh dengan Tuhan, maka melalui Torah ini kita diberikan jembatan oleh Tuhan, agar supaya kita boleh kembali datang menghampiri Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tanpa kekudusan, kata firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa mendekat kepada Tuhan. Tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang bisa menghampiri Tuhan. Tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa dikuduskan? Torah inilah yang menjadi jalan. Ya, Torah inilah yang menjadi jalan. Jadi kalau saudaraku di zaman dulu, ya, sebelum Yeshua datang ke dunia ini, orang bisa menghampiri Tuhan, orang bisa datang kepada Tuhan, orang bisa mendekatkan diri kepada Tuhan kalau dia mengikuti Torah. Ya. Tetapi saudaraku, kita tahu bagaimana pengaruh dosa terhadap diri manusia yang begitu kuat, sehingga kecenderungan manusia semata-mata selalu hanya ingin mengikuti, memuaskan nafsunya semata. Sehingga ada begitu banyak manusia yang gagal untuk bisa mengikuti Torah ini secara sempurna, Torah ini secara utuh. Makanya saudaraku, karena Tuhan tahu kelemahan manusia, Tuhan tahu kodrat manusia yang semata-mata ingin memuaskan nafsunya, alias ingin memberontak terhadap perintah Tuhan, maka Tuhan menyediakan jalan pengampunan, jalan pendamaian, jalan penebusan, yaitu di dalam kitab imamat yang kita baca tadi, melalui yang namanya sistem korban. Dengan adanya sistem korban, maka manusia yang bersalah, manusia yang berdosa, dia bisa menerima pengampunan, dia bisa menerima belas kasihan tanpa harus dihukum. Karena ingat saudaraku, upah dosa ialah maut. Ya. Jadi yang seharusnya manusia, kalau kamu bersalah, kalau kamu berdosa, maka kamu harus dihukum. Ya. Tetapi karena kasih Tuhan,
Sehingga dia tidak mau menghukum manusia. Dia tidak mau mematikan, membunuh ya, manusia ini. Makanya dia menyediakan jalan pengampunan melalui yang namanya sistem korban. Sehingga kalau ada orang yang bersalah, dia harus membawa korban di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana prosesinya begitu jelas di sana dijelaskan. Bagaimana seorang yang bersalah itu harus menumpangkan tangan ya, kepada korban yang dia bawa. Lalu kemudian dia akan mengaku segala dosanya, segala kesalahannya. Dia timpakan kepada korban itu, kepada binatang itu. Dan nanti pada akhirnya binatang itulah yang akan dieksekusi alias mengganti. Ya. Jadi yang seharusnya manusia inilah yang harus mati. Yang seharusnya manusia inilah yang harus dihukum. Tetapi saudaraku, karena kasih Tuhan, maka diadakanlah yang namanya korban pengganti. Nah, korban pengganti itu adalah binatang yang dibawa, hewan yang dibawa oleh orang itu untuk menebus dosa dia, untuk menebus segala kesalahan dia. Ya. Nah, itulah yang saya katakan tadi, ibarat yang namanya dua lengan tadi. Dua lengan tadi, saudaraku, yang saya gambarkan tadi ini berbicara tentang juga di satu sisi Tuhan memberikan berkat bagi orang yang mentaati Torah, berkat kehidupan bagi orang yang taat melakukan firman Tuhan. Sebaliknya, di satu sisi Tuhan menghukum, memberikan penghukuman alias kutuk bagi orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan alias memberontak. Ya. Jadi sekali lagi saudara, ya mohon maaf ada gangguan. Ya maaf ada gangguan signal. Jadi sama seperti yang saya katakan kemarin, dua lengan ini juga bisa berbicara mewakili tentang yang namanya di satu sisi ada berkat bagi orang yang mau taat. Ada kehidupan bagi mereka yang mau setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi di sisi lain ada kutuk, ada penghukuman bagi mereka yang tidak taat atau bagi mereka yang memberontak terhadap perintah Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yeshua datang ke dunia ini untuk menjadi jalan, menjadi jembatan. Yang karena tadi yang saya bilang, kan jembatannya kan adalah Torah. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghampiri Tuhan tanpa kekudusan, tanpa mereka taat kepada Torah. Tetapi karena kecenderungan manusia yang berkodrat dosa tadi selalu ingin melawan, ingin memberontak, sehingga banyak manusia yang gagal. Nah, Yeshua menyediakan jalan. Jadi yang tadi yang sudah digambarkan di dalam imamat, korban pengganti tadi, inilah yang saat ini saudaraku, Torah yang menjadi firman yang menjadi daging, Torah yang menjadi manusia, yang akhirnya siap menggenapi yang namanya sistem korban yang sudah dilukiskan, yang sudah digambarkan di dalam kitab imamat. Ya. Jadi yang digenapi saudaraku salah satu, ya, yang dimana dikatakan oleh Yeshua di dalam Injil Matius pasal yang kelima atau Matius, ya, tentang bahwa aku datang bukan untuk meniadakan Torah, tetapi aku datang justru untuk menggenapi. Salah satu bentuk penggenapan kedatangan Yeshua HaMashiach, ya, selain dia menggenapi nubuatan yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi,
Nah, inilah yang digenapi oleh Yeshua HaMashiach tentang sistem korban yang sudah dilukiskan, sistem korban yang sudah digambarkan di dalam kitab imamat, di dalam Torah. Sehingga dialah yang menjadi jembatan sekarang. Yeshua lah yang menjadi jalan. Karena memang dia adalah Torah, dia adalah firman yang menjadi, dia adalah Torah firman yang menjadi manusia. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, firman Tuhan katakan bahwa terkutuklah katanya orang yang disalib. Ya. Terkutuk memang. Orang-orang yang disalib itu para penjahat. Salib itu adalah simbol kutuk. Tetapi justru dia disalibkan karena menanggung segala kutuk kita. Yesaya pasal 53 menjelaskan, karena pemberontakan kita lah, karena kejahatan kita lah, ya, kutuk kita lah yang dia tanggung, sudah. Itulah yang digambarkan, dilukiskan di dalam imamat sebagai korban pengganti, di mana orang yang bersalah harus menumpangkan tangan. Dia bikin pengakuan akan dosa dan kesalahan yang dia lakukan, lalu kemudian korbannya, hewannya itu akan disembelih. Nah, Yeshua HaMashiach lah yang sudah menjadi korban, menjadi hewan pengganti, bukan hewan pengganti, korban pengganti. Ya. Kalau di dalam zaman Torah harus memakai domba, harus memakai kambing, tetapi kita di era Mesianik, di zaman anugerah ini, Yeshua lah yang sudah menjadi korban pengganti kita. Yang jadi pertanyaan, yang jadi persoalan sekarang kan banyak orang Kristen beranggapan bahwa dengan Yeshua menjadi korban pengganti, dengan dia katanya sudah mati menggantikan segala dosa dan kejahatan kita, maka hukum Torah ini sudah tidak berlaku lagi. Hukum Torah dengan segala ketentuan ini sudah ditiadakan. Nah, inilah sebenarnya paham yang keliru. Ya. Coba saudara, saya ajak untuk kita coba membawa nalar kita. Ya. Kita coba bawa nalar kita. Beda dengan orang Yahudi loh, saudara. Orang Yahudi mereka memang sudah punya Torah. Oke? Makanya pelayanan Yeshua, pelayanan rasul-rasul, termasuk Rasul Saul dan para talmidin, para murid yang lain, ketika mereka menginjili kepada orang Yahudi, satu tujuan mereka adalah meyakinkan orang-orang Yahudi ini bahwa Mesias yang mereka nantikan, Mesias yang dinubuatkan di dalam Torah, di dalam Tanakh, ya, di dalam kitab para nabi, itu sudah dikenapi, itu sudah datang, dan dialah Yeshua yang kalian salibkan. Ya. Karena kan mereka sudah pemegang Torah. Kepada Israel, kepada keturunan Yakublah dipercayakan yang namanya hukum Torah dan segala ketentuannya. Ya. Tetapi coba saya ajak kita untuk membawa nalar kita. Bagaimana dengan bangsa-bangsa lain? Loh, mereka belum pernah pegang Torah loh, saudara. Mereka belum tahu apa yang namanya isi 5 kitab Mose. Mereka hukum dan ketetapan yang diberikan kepada Yakub dan keturunannya mereka tidak tahu. Coba nalar kita ini, saudara, coba kita berpikir sejenak. Nah, sekarang ketika murid-murid, ketika orang percaya memberitahukan kepada mereka tentang jalan keselamatan, yaitu Yeshua, dan mereka terima. Mereka percaya kepada Yeshua HaMashiach sebagai jalan, sebagai kebenaran, sebagai hidup itu. Sekarang ketika mereka percaya, apa yang mereka lakukan? Apa yang akan mereka kerjakan ke depan? Apakah setelah mereka cukup percaya saja dan dibaptis lalu sudah selamat? Tidak. Makanya amanah agung dari Yeshua HaMashiach sebelum dia naik ke sorga, garis bawahi.
Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Artinya jadikan mereka percaya kepadaku. Lalu kemudian apa, Bap? Baptislah mereka. Nggak berhenti sampai dibaptis. Setelah mereka percaya terima Yesua, mereka dibaptis untuk dimeteraikan. Baru kemudian apa? Ajarkanlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Bapakku. Nah, yang disuruh diajarkan oleh Yesus oleh murid-murid ini apa? Yang disuruh ajarkan itulah yang namanya Torah. Yang disuruh ajarkan itulah 5 kitab Mose ajarkan. Jadi yang tadinya mereka yang tidak kenal Sabat, ajarkan mereka tentang Sabat. Dari yang tadinya mereka tidak mengenal yang namanya perayaan-perayaan, ajarkan. Dari yang tadinya mereka tidak tahu bagaimana cara menghormati dan menghargai Tuhan, bagaimana cara beribadah kepada Tuhan yang benar, itu yang diajarkan. Dan semua itu ditulis, tertuang di dalam 5 kitab Mose, di dalam Torah. Ya, itu yang harus diajarkan. Jadi kehadiran Yesua di dunia ini, saudara, kematian Yesua Hamasiah sama sekali tidak pernah membatalkan Torah. Ya, tidak. Tetapi saudaraku, salah satu ini yang saya mau garis bawahi kepada kita, supaya kita pahami. Dan kalau kita membaca firman Tuhan, pasti kita akan mengerti. Salah satu yang tidak disetujui oleh Yesua Hamasiah ketika dia ada di dunia ini adalah yang namanya halakah rabbinik, atau namanya penafsiran rabi-rabi. Ingat saudara, kalau kita baca di dalam kitab Mattityahu, ya, kita akan menemukan di sana bagaimana Yesua bilang, telah kamu dengar, telah kamu dengar. Nah, yang didengarkan mereka ini tidak lain adalah ajaran daripada rabi-rabi, tafsiran rabi-rabi terhadap yang namanya 5 kitab Mose. Ya, terhadap yang namanya 5 kitab Mose. Memang saudaraku, tafsiran itu tujuan, saya sering bilang, awalnya tujuannya baik, tetapi bisa melenceng. Ya, karena yang menafsirnya adalah manusia. Nah, yang datang yang meluruskan ini, saudaraku, ini bukan manusia biasa. Ya, yang datang ke dalam dunia ini dia adalah Elohim yang eka, hakikat daripada Elohim Yahweh, Sang Firman yang menjadi manusia. Jadi tidak mungkin ada kesalahan. Sehingga Yesua datang ke dunia ini, dia meluruskan, ya, tafsiran rabbinik yang sudah menyimpang dari ajaran Torah yang sesungguhnya. Sehingga ada kalimat begini, saudara, telah kamu dengar. Lalu dilanjutkan, tetapi aku berkata kepadamu. Jadi yang dikatakan oleh Yesua Hamasiah inilah yang coba untuk diluruskan. Ya, misalnya contoh, ya memang di ajaran Torah, saudara, ya, yang namanya berzina itu kalau ada bukti. Ya, kalau ketangkap basah ada saksi, ada 2-3 orang saksi, maka lu pasti berzina. Tetapi Yesua mau menjelaskan tentang makna yang lebih dalam. Yesua mau makin meneguhkan. Bahkan berzina itu, saudara, bukan hanya nanti kalau ada saksi. Kalau lu ketangkap basah, lu melihat saja, lu mengingini saja, itu sudah terjadi perzinahan di dalam alam pikiran. Nah, kalau dalam pikiran saja udah berzina, itu udah sama dengan kamu melakukan perzinahan. Membunuh bukan hanya sekedar menghilangkan nyawa seseorang. Tetapi ketika kamu membenci saudaramu, itu sudah sama dengan engkau membunuh. Ya.
itu sudah sama dengan engkau membunuh. Bukan hanya memutuskan nyawa orang, memutuskan silaturahmi pun itu sudah sama dengan membunuh. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, siang hari ini melalui Midas ini saya mau ingatkan kepada kita. Satu contoh misalnya. Jadi di zaman Yesua itu ada yang namanya halaka rabini atau tafsiran para rabi yang juga sebenarnya disebut Torah rabi, atau suka dibilang Torah lisan, oral Torah. Nah, di dalam kitab suci kita ini juga diterjemahkan dengan hukum Torah. Nah, inilah kesulitan kita kalau tidak memahami konteks, tidak tahu budaya situasi saat itu, kita akan gagal paham, sudah. Kita akan gagal paham. Karena kita memang tidak bisa membedakan mana yang dimaksud oleh terjemahan mengacu kepada yang namanya Torah lisan atau halakha rabini atau Torah rabi-rabi, mana mengacu kepada yang namanya Torat Mose atau 5 kitab Mose atau hukum Tuhan. Saya berikan contoh yang ayat kemarin, tolong Pak Rende baca. Galatia pasal yang keberapa kemarin? 3 ayat 18. Ya, mari kita buka sama-sama dan kita lihat. Galatia 3 ayat 18. Sebab jikalau apa yang ditentukan Elohim berasal dari hukum Torah, ia tidak berasal dari janji. 2 ayat 18. 19. Iya, 2 ayat 19. Perhatikan baik-baik. Sebab aku telah mati oleh hukum Torah untuk hukum Torah, supaya aku hidup untuk Elohim. Nah, perhatikan baik-baik saudara kalimat pertama. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Torah. Saudara mau artikan bagaimana ini? Aku mati katanya. Aku telah mati oleh hukum Taurat. Aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Bahasa kasarnya, ya ngapain lu mesti mati? Toh juga engkau harus hidup katanya untuk hukum Taurat. Dan ini saudaraku, jujur saudara pasti bingung. Ya. Ini bingung. Makanya Filipi pasal yang kedua, kalau kita baca dari ayat yang ke-6, banyak orang yang menafsirkan puncaknya pada ayat yang ke-10, yang dianggap sampah oleh Rasul Saul, yang sudah dibuang dan ditinggalkan jauh-jauh oleh Saul, itu adalah hukum Taurat. Ya. Coba saudara, Pak Rende tolong baca. Ayat terakhir saja, mengingat waktu. Filipi 2 dari ayat 6 sampai 10. Saya harapkan mudah-mudahan saudara ikuti dan bisa memahaminya. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Filipi 2 ayat 6. Bukan, Filipi 3. Filipi 3 ayat 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Torah, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Hamasiah. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Hamasiah Yesua Elohimku atau Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Hamasiah. Saudara perhatikan baik-baik. Oleh karena Yesua Hamasiah katanya, maka Saul telah melepaskan yang namanya hukum Taurat. Karena Yesua Hamasiah lah, Saul menganggap hukum Taurat itu sudah sebagai sampah.
Dan banyak orang Kristen yang memahaminya demikian. Padahal penekanan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-7 tadi, bahwa apa yang dulu aku anggap sebagai